Halo semuanya, seperti yang sudah saya jelaskan di bagian pendahuluan, hal yang kita pelajari di bab gerak lurus adalah jarak dan perpindahan. Kalau sekilas kita dengar, mungkin ya dalam istilah bahasa Indonesia, kita akan menganggap bahwa jarak dan perpindahan itu adalah hal yang sama. Tapi sebenarnya di fisika sendiri, jarak dan perpindahan itu adalah dua hal yang berbeda. Jadi jarak dan perpindahan adalah dua besaran yang berbeda. Bedanya apa? Singkatnya, bedanya jarak itu adalah besaran skalar, sementara perpindahan adalah besaran vektor. Jadi jarak itu akan punya nilai dan satuan, sementara perpindahan akan punya nilai satuan dan arah. Oke, seperti ini ya. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh benda. Jadi kita menghitung semua panjang lintasan bendanya. Sementara untuk perpindahan, ini adalah perubahan posisi suatu benda. Jadi kita hanya akan melihat posisi awal dan posisi akhir bendanya ketika kita menghitung perpindahan. Seperti itu kira-kira. Biar lebih jelasnya, kita coba lihat contohnya ya. Misalnya di sini kita bikin ada garis bilangan yang bisa menunjukkan posisi orang atau posisi benda juga. Nah, terus di sini misalnya ada seorang anak. Si anaknya ini mula-mula berada di titik -2. Ini kita tandai jadi titik awal atau posisi awal anaknya ya. Terus ternyata si anak ini bergerak ke kanan. Dia bergerak ke kanan sampai ke angka 9. Nah, ini berarti kita tandai sebagai posisi si anaknya ya. Posisi anaknya berpindah dari -2 ke 9. Kita bisa tarik garis di sini. Karena anaknya bergerak dari -2 ke 9, ini kita kasih nama titik A, dan ini adalah titik B, gitu ya. Nah, lalu ternyata anaknya bergerak ke kiri nih. Dari 9, anaknya bergerak ke kiri ke angka 3. Nah, jadi dari titik B, anaknya balik ke kiri sampai angka 3 sini. Ini kita namain sebagai titik C. Nah, sekarang gimana kita menghitung jarak dan perpindahan anaknya? Ingat ya, jarak itu adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh benda atau oleh orang. Jadi kita akan menghitung semua panjang lintasan yang dilalui oleh anaknya dari A ke B ke C. Gitu ya. Coba kita tulis di sini. Jarak. Berarti jaraknya akan sama dengan AB ditambah BC gitu kan? AB ditambah BC karena panjang lintasan yang ditempuh oleh anaknya adalah AB kemudian BC gitu. Kita nggak ngelihat dia mau ke kiri atau ke kanan gitu, kita tidak peduli, yang penting kita hitung panjang lintasannya. Sama dengan sekarang kita hitung panjang AB. AB di sini kalau kalian lihat -2 ke 9 ya kan. Kalau kalian jago penjumlahan bilangan bulat, kalian bisa langsung 9 posisi akhirnya dikurangi -2 posisi awalnya ya kan. Jadi kalian akan dapat nilainya adalah 11. Panjang AB adalah 11. Atau kalau kalian mau hitung satu-satu juga bisa nih. Misalnya kayak gini. Dari A ke B ya, ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ya. 11. Kita tulis di sini 11. Ditambah BC. BC-nya adalah 9 ke 3. Kalian hitung di sini berarti 1 2 3 4 5 6. Atau bisa juga kalian 9 dikurangi 3 gitu ya, jadinya 6. Jadi jarak yang ditempuh adalah sejauh 17 satuan. 17 satuan dari si diagram ini ya. Diagram jarak ini. Nah, sekarang gimana kalau kita mau ngitung perpindahannya? Nah, ingat perpindahan adalah perubahan posisi suatu benda. Atau di sini si anak ini maksudnya, berarti kita hanya melihat posisi awal dan posisi akhir dari si anak. Posisi awalnya di A, posisi akhirnya di C. Nah, berarti sebenarnya meskipun tadi anak itu dari A ke B terus ke C, sebenarnya dia hanya berpindah dari A ke C gitu kan. Jadi perpindahannya adalah kita hitung panjang AC ini. Atau bisa juga kita tulisnya kayak gini ya. AB dikurangi BC. Kenapa dikurangi BC? Kenapa AB-nya positif nggak negatif?
Karena AB-nya itu ke kanan, BC-nya ke kiri. Ingat ya, perpindahan adalah besaran vektor, jadi kalian harus memperhatikan arahnya. AB dikurangi BC. AB-nya adalah 11, BC-nya adalah 6. Jadi perpindahannya adalah 5 satuan. Atau kalian juga bisa langsung menghitung panjang AC. Panjang AC adalah 1, 2, 3, 4, 5, ya kan? 5 satuan dari A-2 sampai ke C yang 3. Semoga kalian sudah dapat gambaran ya gimana perbedaan antara jarak dan perpindahan. Sekarang kita lanjut ke latihan soal yang lain biar kalian lebih jelas lagi gimana cara ngebedain antara jarak dan perpindahan. Oke, di soal ini ceritanya Andi berlari ke timur sejauh 3 meter, lalu berlari ke utara sejauh 4 meter. Kita diminta untuk menghitung jarak dan perpindahan yang ditempuh oleh Andi. Nah, biar kita gampang mengerjakan soalnya, kita bisa bikin gambar dulu, biar lebih jelas gitu ya. Nah, misalnya ini adalah Andi. Kita tandai posisi awal Andi. Andi berlari ke timur sejauh 3 meter. Nah, dia ke arah timur ya. Ingat, arah mata angin itu ini utara, selatan, barat, timur gitu kan. Nah, kita tandai nih posisi akhirnya Andi waktu bergerak ke timur. Lalu Andi berlari ke utara sejauh 4 meter. Nah, sekarang kita tandai posisi akhirnya si Andi di sini. Kita bikin kayak gini ya. Awalnya Andi ada di sini, kita tandai ini sebagai A, ini B, ini C. Awalnya Andi bergerak dari A ke B, lalu Andi bergerak dari B ke C. Oke, mari kita anggap saja ini bagus. Nah, sekarang gimana caranya kita menghitung jarak dan perpindahan yang ditempuh oleh Andi? Kita hitung dulu jaraknya ya. Jarak. Ingat, jarak itu kata kuncinya adalah panjang lintasan. Jadi kita menghitung panjang keseluruhan lintasan yang dilalui oleh Andi, tidak peduli arahnya kemana atau bentuknya seperti apa. Andi awalnya ada di A, terus dia bergerak ke B, lalu ke C gitu kan. Berarti kita hitung AB plus BC. AB plus BC. Tadi AB-nya berapa? AB-nya adalah yang 3 meter ya. Terus BC-nya yang 4 meter. Berarti ini kita masukin AB-nya adalah 3 meter ditambah 4 meter. Jaraknya adalah 7 meter. Sementara untuk perpindahannya, kita lihat awalnya Andi ada di A, terus pada posisi akhir Andi ada di C. Jadi kita bisa tarik garis vektor perpindahannya seperti ini. Nah, ini adalah vektor perpindahan Andi dari A ke C. Perpindahannya adalah sama dengan AC. Sekarang kita lihat di sini. AB dan BC ini saling tegak lurus, artinya di sini dia membentuk sudut siku-siku, ya kan? Berarti kita bisa cari panjang AC yang merupakan sisi miring dari segitiga siku-siku ini dengan menggunakan teorema Pythagoras, yaitu sama dengan akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Akar, kita masukin AB-nya 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan akar 9 ditambah 16 ya, sama dengan akar 25 sama dengan 5 meter. Jadi perpindahannya Andi adalah 5 meter, sementara jaraknya adalah 7 meter. Nah, sekarang makin jelas ya perbedaan antara jarak dan perpindahan. Oke, soal selanjutnya, Andi berlari pada sebuah lintasan lari yang berbentuk lingkaran dengan jari-jari 35 meter. Hitunglah jarak dan perpindahan yang ditempuh oleh Andi setelah berlari sejauh A setengah lintasan dan B-nya 1 lintasan penuh. Oke, kita coba jawab soalnya. Misalnya ini adalah lintasan lingkaran yang dimaksud dan ada Andi di sini yang ingin berlari mengelilingi lintasannya. Kita coba dulu jawab yang A. Ketika Andi mengelilingi lintasannya sejauh setengah lintasan. Nah, berarti Andi yang awalnya di sini, dia akan ada di sebelah sini ya. Nah, ini adalah posisi akhirnya Andi ketika dia berlari setengah lintasan. Nah, berarti untuk jaraknya, ingat jarak itu kata kuncinya adalah panjang lintasan. Panjang lintasan yang ditempuh Andi adalah sejauh
setengah lingkaran. Setengah keliling lingkaran gitu ya. Berarti setengah keliling lingkaran. Ingat rumus keliling lingkaran adalah 2pi r ya kan? 2-nya di sini bisa kita coret karena setengah kali 2 itu 1. Tinggal pi dikalikan r-nya. Tadi r-nya adalah yang 35 meter. Pi-nya adalah 22/7, r-nya adalah 35 meter. 22/7 dibagi 35. 35 dibagi 7 adalah 5. 5 kali 22 ini adalah 110 ya, 110 meter. Nah, sekarang perpindahannya gimana? Perpindahan. Perpindahan adalah perubahan posisi awal dan posisi akhir. Awalnya Andi ada di sini, lalu di akhirnya posisi akhir Andi adalah di sini. Berarti karena ini setengah lintasan, Andi sebenarnya berpindah sejauh berapa nih? Sejauh diameter lintasan larinya, benar nggak? Dari sini ke sini kan? Nah, ini adalah panjang diameter lintasannya. Berarti perpindahannya adalah sejauh D atau sama dengan 2R. Kalau kita hitung 2 dikali 35 ya berarti 70 meter. Ini adalah perpindahan yang dilakukan oleh Andi ketika dia berlari sampai setengah lintasan lingkarannya. Nah, sekarang yang B gimana? Yang B, coba ya, jaraknya dulu. Jarak karena coba kita lihat dulu pergerakan Andi. Andi bergerak dari sini titik awalnya. Terus dia bergerak satu lintasan penuh. Berarti jarak yang ditempuh Andi adalah satu keliling lingkaran, ya kan? Karena dia berlari satu lingkaran penuh. Berarti jaraknya adalah kelilingnya lingkaran. Harusnya tadi ditambahin ini ya. Nah, keliling lingkaran adalah pi 2pi r, ya kan? 2 kali 22/7 dikalikan dengan jari-jarinya yang 35. Kita dapat nilainya berapa nih? 35 bagi 7 adalah 5. 5 kali 2 10. 10 kali 2 2 220 meter. Berarti Andi menempuh jarak sejauh 220 meter. Nah, sekarang perpindahan Andi berapa? Kita lihat, meskipun Andi menempuh jarak 220 meter, tapi Andi kembali lagi ke posisi awalnya. Artinya posisi awal Andi sama dengan posisi akhirnya. Berarti kita bisa bilang Andi itu nggak berpindah ke mana-mana meskipun Andi sudah menempuh jarak 220 meter. Kenapa? Karena posisi akhirnya sama dengan posisi awalnya. Artinya berarti perpindahannya berapa? Perpindahannya adalah 0. Karena Andi tidak terlihat berpindah dari posisi awalnya pada posisi akhirnya. Seperti itu ya. Sampai sini dulu pembahasan kita tentang jarak dan perpindahan. Jangan lupa untuk mengerjakan latihan soal di Google Form yang linknya sudah saya taruh di description box agar kalian lebih paham lagi tentang jarak dan perpindahan. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.